Selamat pagi semuanya. Selamat Tuhan. pagi. Ya, saya minta nanti semua bisa di mute supaya jangan mengganggu ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini kita ada di hari kedua di hari PSBB Kota Semarang ini. Namanya memang bukan PSBB, tapi PPKM ya. Dan itu membuat banyak orang makin takut karena dari hari ke hari makin pandemi ini makin tinggi ya. Nah, mari saudaraku, saya pengen membagikan kita firman Tuhan ya. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas 22 ayat 46. Lukas 22, ini saya share untuk kita semua. Lukas 22 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan untuk kita semua. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini kisah nyata ya. Jadi pada waktu Yesus malam di mana dia sebelum ditangkap untuk disalibkan besoknya, ya Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Dan Yesus mengajak mereka dan mengajar untuk mereka. Jadi ayat sebelumnya berkata dimulai dengan pernyataan supaya murid-murid itu tidak jatuh ke dalam pencobaan, mereka harus berdoa. Nah, saudaraku, mereka ada dalam satu ketakutan, ya terutama Yesus karena dia tahu dia akan mati, dia akan terpisah, kealahannya akan keluar dari hidupnya, dan dia akan begitu menderita sebagai manusia untuk menanggung semua dosa manusia. Jadi dia sangat-sangat ketakutan. Dan apa yang kita baca ini adalah tindakan-tindakan dari Yesus yang menjadi pilihan-pilihannya untuk menghadapi ketakutan. Nah, kita mau belajar dari cerita ini, bagaimana kita memilih jalan-jalan tindakan kita dalam menghadapi ketakutan-ketakutan kita yang akan kita hadapi. Ya. Jadi ketakutan, jadi seperti sekarang ini misalnya, banyak sekali ketakutan, kekhawatiran, apa yang akan terjadi. Nah, melalui ayat ini saya ingin kita semua belajar supaya kita bisa menghadapi ketakutan-ketakutan kita itu ya. Nah, yang pertama, jadi ini adalah pilihan-pilihan ini ya. Nah, yang pertama, Yesus menegaskan pilihannya adalah ketika dia menghadapi ketakutan, maka dia makin bersungguh-sungguh katanya berdoa. Itu pilihan yang dibuat oleh Yesus, berdoa dan mengajak murid-murid untuk berdoa. Ya. Sementara ya murid-murid tertidur ya. Pilihan yang dipakai oleh murid-murid adalah tertidur karena duka cita. Lucu kan? Mereka mengalami duka cita, tapi membiarkan dirinya mereka tidur saja, tidak berdoa. Sedangkan Yesus justru dia berdoa. Nah, jadi poin pertama adalah mari kita bersungguh-sungguh berdoa. Jadi setiap pagi ini kita berdoa, hari Rabu berdoa, ambil kesempatan untuk bersungguh-sungguh berdoa. Itu adalah pilihan ketika kita menghadapi
persoalan ketakutan kita. Nah, yang kedua adalah ya, masalah atau persoalan itu membuat Yesus makin bersungguh-sungguh katanya. Ya, membuat dia makin kuat. Sedangkan murid-murid makin lemah. Makin capek, akhirnya tidur. Di dalam kehidupan, dalam hidup kita menghadapi ketakutan, masalah, persoalan, apakah ketakutan itu membuat kita makin lemah, persoalan itu membuat kita lemah, atau sebaliknya membuat kita kuat? Itu adalah pilihan yang kita, Jadi, saudaraku, mari pilihlah selalu di setiap persoalanmu engkau makin kuat, bukan makin lemah karena makin banyak persoalan itu, tetapi itu membuat engkau makin kuat. Saya teringat Abraham itu katanya, meskipun ia sudah tua, tidak mungkin untuk punya anak lagi, tetapi katanya imannya tidak menjadi lemah karena ketidakpercayaan. Wow, malahan imannya semakin diperkuat. Nah itu, saudaraku, itu kuncinya. Ketika kita menghadapi persoalan, bukannya persoalan itu jadi melemahkan kita, tetapi membuat kita justru semakin kuat di dalam Tuhan. Itu adalah pilihan. Dan yang ketiga, saudaraku ya, ketika kata nasihat Tuhan kan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Jadi banyak ternyata, ya saudaraku, karena kita salah memilih dalam hidup ini, membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Membuat kita, ketakutan kita itu menjadi benar-benar terjadi kepada kita dan mengalaminya. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Karena pilihannya tidak berdoa. Artinya, ternyata kita bisa membuat kita menjadi tidak mengalami persoalan akibat dari persoalan itu, masalah itu. Gimana ya mau bilangnya ya? Jadi misalnya saya buatin ke sini nih, pandemi itu tidak membuat pandemi itu berdampak bagi hidup kita. Kita aman-aman aja. Ibarat badai, kita tetap bisa berjalan, badainya bisa tetap ada. Kenapa? Karena kita berdoa. Tetapi misalnya kalau kita tidak berdoa, mungkin kita harus megap-megap, tenggelam di badai gitu. Ya, seperti Petrus, karena dia takut juga, akhirnya walaupun dia bisa berjalan di atas air, sempat berjalan di atas, karena ketakutannya, akhirnya dia sempat tenggelam lagi. Nah, mari Bapak Ibu, ada 3 pilihan-pilihan dalam menghadapi persoalan pandemi yang besar ini. Pilihlah ya, berdoa. Jangan biarkan persoalan engkau larut dalam persoalan ini. Jangan biarkan dirimu dibawa oleh arus persoalan ketakutan karena pandemi ini. Yang kedua, jangan persoalan ini, pandemi ini membuat engkau jadi lemah, tetapi justru engkau makin kuat, imanmu makin kuat, persekutuanmu dengan Tuhan makin dekat, makin luar biasa di dalam Tuhan. Engkau melihat jalan-jalannya Tuhan. Dan yang ketiga adalah engkau bisa kuat karena tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena pilihanmu, pilihan berdoa datang kepada Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Bila dengan yakin tapi ya. Mari Bapak Ibu, saudaraku, pagi hari ini biar ini menjadi renungan buat kita. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa datang kepada Tuhan.